cepat bawa gadis itu ke ruangan ketiga. Aku terperanjat mendengar suara Jaka berteriak memerintahkan orang membawa seorang gadis ke ruangan bawah tanah ini dengan kamar nomor 3. Kuperhatikan setiap pintu ruangan sudah diberi nomor. Entah berapa ruangan yang ada di sini, lorong ini masih ada belokan ke kanan dan ke kiri. Tanpa berpikir panjang, aku masuk ke kamar nomor 1 dan bersembunyi di dalam ember besar. Bau amis darah karena dinding dalam ember masih ada bekas darah. Apakah ini darah manusia? Suara langkah semakin terdengar dekat. Tidak tahu ada berapa orang di luar sana. Suara Jaka berteriak menandakan kalau dia tidak sendirian. Berapa banyak gadis lagi yang menjadi sandera mereka? Tuan Jaka, kali ini biar aku yang menjaga gadis ini. Aku tidak mau kejadian Parju terulang lagi. Ucap Bero terdengar jelas di telingaku. Baiklah. Aku percayakan gadis ini kepadamu, Bero. Langkah mereka terdengar semakin jauh. Mungkin mereka menuju lorong kiri atau kanan. Tidak terdengar suara seorang gadis memberontak. Apakah mereka mengikat dan menutup mulut gadis yang dibawa? Setelah kupastikan mereka menjauh, aku keluar dari ember besar ini. 2 ember kosong dan ada bekas darah. Bisnis apa yang mereka lakukan? Semuanya tampak aneh. Aku bersembunyi di balik pintu melihat keluar kamar memastikan tidak ada orang. Sepi dan yang terdengar hanya suara mereka menggema ruangan bawah tanah ini. Pintu kubuka dan melangkah menuju persimpangan lorongan, tapi langkahku terhenti mendengar suara tangisan seorang gadis di kamar nomor 5. Ibu, ibu, Tangisan gadis itu semakin jelas memanggil ibunya. Perlahan kubuka pintu kamar nomor 5 itu dan melihat ke dalam. Ingat, Bero! Aku tidak mau kejadian Parju terulang lagi. Aku mau ke rumah Pak Kades dulu. Deg! Sial, mereka akan melewati sini. Tanpa menunggu lagi, aku masuk ke kamar nomor 5 itu. Kamu, siapa? Tanya seorang gadis yang terikat di tempat tidur. Mataku terpana melihat gadis itu. Tangannya diikat di tempat tidur. Wajahnya didandani secantik mungkin. Gaun putih panjang yang tidak berlengan menempel di badannya. Sesaat kulihat dia seperti seorang putri sedang terikat. Esti! Aku menempelkan jari telunjuk di bibir menyuruhnya diam. Gadis itu langsung diam mengangguk. Wajahnya tegang meskipun air matanya berlinang. Sama siapa Nirani bicara? Kata Jaka yang terdengar ke dalam kamar ini. Sial, suara gadis ini terdengar oleh mereka. Tidak mungkin keluar dari kamar ini untuk bersembunyi. Ini membuatku bingung. Kamar ini hanya ada 2 ember besar seperti kamar nomor 1 serta tempat tidur kecil yang pas untuk 1 orang dewasa. Biar aku periksa, Tuan. Ucap Bero yang terdengar semakin dekat. Biar aku yang periksa. Aku tidak mau kamu berniat lagi ingin melepaskan Nirani anak tirimu itu. Kali ini suara Jaka yang terdengar. Dari percakapan Bero dan Jaka, gadis ini bernama Nirani. Apakah dia Nirani anak Buminten? Aku yakin benar dia anak Buminten. Gadis itu terus menatapku dengan wajah tegang. Sepertinya dia juga takut aku ketahuan masuk kamar nomor 5 ini. Masuk ke ember. Ucapnya pelan seperti berbisik. Aku langsung menuju ke ember dan membuka penutupnya. Astaga! Dalam ember penuh dengan air yang bercampur darah. Lalu aku beralih ke ember yang satu lagi. Sial! Sama isinya. Terpaksa masuk ke ember tersebut, tapi sebelumnya menarik nafas panjang. Krik! Terdengar pintu dibuka. Halo, cantik! Sapa Jaka tentu pada gadis itu. Lepaskan aku, Tuan Jaka. Gadis itu memohon dengan isak tangis. Nirani sayang, aku tidak bisa melepaskanmu sekarang. Aku masih butuh kamu. Jawab Jaka dengan nada terdengar jijik di telingaku. Tuan Jaka, tolong jangan sakiti Nirani. Bero ikut bersuara. Sial. Mereka pasti di kamar ini. Bero,
Kamu itu hanya anak buahku. Kalau kamu melawan, aku tidak segan-segan membunuhmu. Ancam Jaka kepada Bero. Maaf, Tuan. Aku tidak berani melawanmu. Jawab Bero terdengar takut. Bero, aku akan beri kamu uang dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Tapi ingat, jangan coba-coba ikut campur urusanku dengan Nirani. Iya, Tuan, ya. Aku tidak akan ikut campur lagi asal uang terus mengalir. Lagian dia bukan anak kandungku. Bero terdengar senang. Bu Minten, kenapa kamu bisa menikah dengan lelaki bajiangan ini? Bagus, nanti aku kesini lagi membawakan uang yang kamu mau. Jaga tempat dan gadis-gadis ini, aku mau menemui Pak Kades dulu. Krik. Suara pintu ditutup. Suara langkah semakin terdengar jauh. Setelah kupastikan tidak terdengar lagi langkah dan suara seseorang, aku membuka penutup ember dan langsung berdiri dan menarik nafas. Huh. Menarik napas besar berulang kali, karena lumayan lama berendam di dalam ember berisi air. Aku mengangkat kakiku agar keluar dari ember. Baju basah kuyut dan air membasahi lantai. Kulihat gadis itu menatapku dengan mata membulat tegang. Aku mendekat dan membuka ikatan tangannya dari tempat tidur. Kamu siapa? Tanya gadis itu saat aku berusaha melepaskan tali dari tagannya. Aku, Ki. Kamu yang bernama Nirani anak Bu Minten? Tanyaku meliriknya sesaat. Iya, kamu tahu dari mana? Nanti aku jelaskan kalau kita berhasil keluar dari sini. Sekarang siap-siap. Ucapku. Mereka pasti menemukan kita. Percuma melarikan diri. Jangan menyerah sebelum berusaha. Kamu mau menghabiskan waktumu terkurung di sini dan mati seperti binatang? Tidak, aku tidak mau. Ia menggelengkan kepala. Ikuti aku dari belakang. Titahku. Ia langsung mengangguk. Kami melangkah menuju pintu kamar. Sebelum melangkah keluar, kupastikan kiri kanan tidak ada yang melihat. Ayo. Ajakku sambil melangkah pelan menyusuri lorongan menuju tangga ke atas. Pak, pasti masih ada Pak Bero di atas. Kata Nirani gugup gemetaran. Usir ketakutanmu. Lebih parah kalau kamu dikurung seumur hidup di sini. Ucapku tegas yang membuat Nirani menganggukkan kepala berusaha menuruti kata-kataku. Ya, tidak semudah itu mempraktekkan kata-kata di situasi seperti ini. Butuh nyali yang kuat. Aku mengeluarkan pisau yang diselipkan di sepatu. Sebelum menuju ke sini, aku sudah menyiapkan diri dengan 2 pisau kecil. Kami mulai menaiki anak tangga perlahan ingin keluar. Akan tetapi, baru menaiki 3 anak tangga, kami terhenti mendengar suara langkah menuju ke ruangan bawah tanah ini. Ayo kita sembunyi di kamar nomor 1. Bisikku sambil melangkah ke kamar itu. Kami bersembunyi di balik dinding dekat pintu masuk. Tubuh Nirani gemetar, suara nafasnya besar, seiring suara langkah itu semakin terdengar dekat. Tutup mulutmu. Ucapku berbisik ke Nirani karena nafasnya besar dan menimbulkan sedikit suara. Nirani langsung menutup mulutnya dengan telapak tangan meskipun badannya belum berhenti gemetar ketakutan. Aku sudah siap-siap jika Bero atau anak buah Jaka menyadari keberadaanku, dan Nirani tidak ada di kamar yang mengurungnya. Bang Bero, sebaiknya aku menunggu di depan saja. Terdengar seorang lelaki berkata kepada Bero. Dari suaranya aku tahu kalau mereka tepat di depan kamar kami bersembunyi. Baiklah, biar aku yang jaga di sini. Ingat, jangan lengah kamu. Jawab Bero dengan suara lantang. Aku bersembunyi di balik dinding dekat pintu masuk kamar nomor 1. Nirani juga berdiri di dekatku dengan tubuh gemetar ketakutan sambil menutup mulutnya dengan telapak tangan. Aku sudah siap-siap menghadapi Bero karena ia pasti melewati lorongan ini. Bang Bero, biar aku menunggu di luar saja. Aku takut nanti ada yang datang dan mencoba masuk. Ucap seorang lelaki kepada Bero. Baiklah, tapi jangan sampai lengah. Kejadian Parju jangan terulang lagi.
Jawab Bero yang sangat jelas di telingaku. Dari suara Bero dan lelaki itu, aku tahu kalau mereka tepat di depan kamar nomor 1 tempat aku dan Nirani bersembunyi. Aku mengeluarkan pisau yang diselipkan di sepatu dan bersiap-siap kalau seandainya Bero mengetahui keberadaanku di ruang bawah tanah ini. Terdengar suara langkah menaiki anak tangga. Itu pasti suara langkah lelaki akan berjaga di pintu depan rumah. Dan sekarang terdengar suara langkah menyusuri lorongan ini, dan itu juga pasti Bero menuju ke ujung lorongan. Tidak beberapa lama kemudian, aku tidak mendengar suara langkah Bero. Sepertinya dia sudah menjauh dari depan kamar ini. Kubuka pelan sedikit pintu agar bisa melihat keluar. Sepi, tidak kudapati Bero dan anak buah Jaka lainnya. Ayo, ajakku kepada Nirani, dan kami keluar kamar dengan melangkah pelan agar tidak menimbulkan suara. Aku takut, Ki. Nirani masih sangat gemetar. Kamu mau tinggal di sini dan tidak bertemu ibumu lagi, kataku tegas. Aku mau keluar dari sini, jawab Nirani masih gugup. Kulihat kiri kanan, sepi, tidak ada yang menjaga. Aku melangkah di depan Nirani agar bisa memastikan dan memandunya keluar dari rumah ini. Fokus melihat ke depan dan ingin menaiki anak tangga. Mau tak mau aku harus menghadapinya. Ki! Nirani berteriak di belakangku. Kubalingkan wajah ke belakang. Alangkah terkejutnya aku melihat Bero merangkul Nirani dari belakang sehingga Nirani tidak bisa bergerak. Ketakutan membuat mata Nirani berembun. Hahaha, jadi aku benar. Kamu dalang dari apa yang terjadi dengan Parjo, ucap Bero menatapku tajam dengan tawa jahatnya. Apa kamu tidak punya rasa kasihan? Dia putrimu sekarang, ucapku. Itu bukan urusanmu. Aku hanya butuh uang. Sepertinya aku akan mendapatkan banyak uang lagi setelah menyerahkanmu kepada Tuan Guntur dan Tuan Jaka. Kamu sudah berada di tempat yang layak, gadis kota. Bero terlihat senang. Tolong lepaskan aku, Pak. Jangan sakiti aku, ucap Nirani di sela tangisnya. Jangan banyak permintaan kamu. Kamu itu sumber keuanganku, gertak Bero pada Nirani. Sial, sepertinya Bero menyadari keberadaanku dari air yang membasahi lantai lorongan. Bajuku masih basah saat keluar dari kamar nomor 5 di mana Nirani dikurung tadi. Kamu kira aku bodoh, Nona? Aku tahu keberadaanmu dari air yang membasahi lantai. Aku sengaja sembunyi di kamar nomor 3 dan menunggu kalian keluar. Hahaha. Ternyata aku benar. Apa yang aku pikirkan barusan sama dengan yang dikatakan Bero. Aku akan siap-siap melawan Bero. Aku tidak mau mati sebelum dendamku tersalurkan. Aku melangkah mendekati Nirani dan Bero. Saat aku hampir mendekat, Bero melepaskan Nirani dan mendorongnya ke belakang, dan sekarang aku dan Bero saling berhadapan. Hahaha, aku suka melihat keberanianmu, Nona, ucap Bero sambil menelintir kumis dan menatapku tajam. Hiap! Aku langsung melayangkan tendangan ke perut Bero, tapi dia sedikit terpental dan tidak begitu terpengaruh dengan tendanganku. Sial! Gumamku melihat Bero semakin tertawa jahat. Hahaha, jadi cuma itu kemampuanmu, Nona? Di mana-mana seorang gadis itu tetap lemah dan tidak ada apa-apanya, ucap Bero dengan senang meremehkan aku. Nirani ketakutan, dia berdiri di sudut dinding melihat apa yang di depan matanya. Aku berusaha melawan Bero. Ayo, Nona, keluarkan semua kemampuanmu, biar aku menikmati setiap permainan ini, ucap Bero. Aku menendang lagi perut Bero. Kali ini bukan perutnya saja, tapi aku juga meninju pipinya berulang kali. Tapi sial, Bero belum juga menunjukkan rasa sakit atau kalah dengan tendangan atau tinjuku. Kali ini Bero mulai melawanku. Dia memegang kedua bahuku dan mengangkat lalu melempar ke dinding. Oh! Aku menahan sakit terjatuh akibat dilepar Bero. Hahaha, sebaiknya kamu menyerah saja, dasar bodoh,
Seharusnya kamu mendengarkan Minten untuk kembali ke kota, tapi kamu malah menyerahkan diri ke kandang singa. Jangan sakiti dia, Pak. Aku mohon. Nirani memohon memegang kaki Bero. Aku bangkit dan berdiri. Bero masih tertawa jahat menatapku berusaha bangkit. Aku langsung berlari mendekati Bero. Bero menyadari gerakanku hingga menangkas dan meninjuku lagi, tapi aku tidak hilang akal. Aku menundukkan badan dan menancapkan pisau ke punggung kaki Bero. Aak! Bero kesakitan. Saat itu juga aku meninju matanya hingga dia oleng, dan melayangkan lututku ke dagunya hingga dia terjatuh ke lantai. Bero berusaha bangkit dan mengambil pisau yang tertancap di punggung kakinya, lalu mendekatiku dengan pisau. Saat itu juga aku melempar pisau yang satu lagi hingga mengenai mata Bero. Darah bercucuran, Bero terjatuh ke lantai dan tidak bergerak. Ki, apakah Pak Bero mati? Tanya Nirani gemetar melihat bapak tirinya bersimbah darah. Entahlah, biar aku periksa. Jawabku dan mendekati tubuh Bero tergeletak di lantai. Saat aku mencoba memeriksa nadi Bero, tiba-tiba tangannya bergerak dan mencekik leherku. Kali ini aku kesulitan melawan, namun otak harus berpikir cepat agar melumpuhkan Elwan. Dengan menggunakan kaki menekan pisau di matanya, hingga menacap lebih dalam. Darah semakin bercucuran. Makin lama cekikan Bero semakin longgar dan aku bisa bernapas lagi. Kali ini Bero betul-betul sudah mati di tanganku. Huh! Aku menghela napas besar berulang kali. Ayo kita pergi dari sini. Ajakku kepada Nirani sambil mengambil kembali dua pisauku. Di atas masih ada yang menjaga, Ki. Ucap Nirani gugup. Aku mengundur niatku menaiki anak tangga. Penasaran dengan gadis yang ada di kamar lainnya. Apakah aku menolongnya juga atau menyelamatkan Nirani dulu keluar dari sini? Kenapa, Ki? Tanya Nirani saat aku terdiam berpikir. Apakah masih banyak gadis lain di sini? Aku rasa masih ada. Tadi aku dengar Pak Bero membawa seorang gadis lagi menuju kamar ujung lorong. Jawab Nirani menunjuk ke ujung lorong. Bantu aku menyeret tubuh Bero ke dalam kamar itu. Ucapku kepada Nirani menunjuk ke kamar nomor 1. Iya, Ki. Aku dan Nirani menyeret tubuh Bero menuju ke kamar nomor 1 agar nanti kalau ada yang datang tidak langsung menyadari apa yang terjadi. Setelah tubuh Bero kami letakkan di kamar nomor 1, aku dan Nirani melangkah menuju ke sudut lorongan di mana ada persimpangan kiri dan kanan. Ada banyak kamar lagi di sebelah kanan dan kiri. Kita periksa yang mana dulu, Ki? Tanya Nirani saat kami terhenti sejenak. Kita bagi tugas, kamu periksa yang kanan dan aku kiri. Jawabku menanggapi perkataan Nirani. Dan kami langsung memeriksanya tanpa membuang waktu. Bero! Sial! Itu suara Jaka. Pasti ia mau menuju ke sini mencari Bero. Nirani langsung menatapku dengan wajah tegang. Ki, ada Jaka! Ucap Nirani berbisik. Masuk! Perintahku memberi aba-aba agar Nirani bersembunyi di salah satu kamar di dekatnya berdiri.